كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Ketemu lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Saya ada di sebuah tempat wisata. Alhamdulillah ya. Tadi di pintu masuk ini tidak menerapkan sebuah sistem pedestrian gate ya, dimana gerbangnya itu dibatasi gitu kan. Biasanya satu orang mungkin 1 menit bisa masuk 5 orang gitu ya. Jadi kalau kita akumulasikan secara sederhana, 1 jam hanya 300-an orang yang bisa masuk ke sebuah wisata yang menerapkan di pintu masuknya pedestrian gate. Akan tetapi ketika tadi sistemnya ini adalah tidak menerapkan pedestrian gate gitu ya, dimana di situ pintu gerbangnya dibuka selebar-lebarnya. Jadi kalau dilihat 1 menit itu bisa 100 orang masuk gitu ya ke tempat wisata itu. Bayangkan kalau 100 orang dalam 1 menit bisa masuk ke sebuah wisata itu, maka dalam 5 menit saja sudah 500 orang bisa masuk ke dalam tempat wisata itu. Hal yang sederhana ini luar biasa ketika kita analogikan ke dalam sebuah keadaan di mana Rasulullah SAW menyampaikan di hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah bahwasanya kita pada hari kiamat akan menyempurnakan 70 umat. Kita memang umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang terbaik. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Kita umat yang terakhir, tapi yang terbaik. Kok yang terbaik ya? Bahkan Allah pun menyebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Di situ Allah mengatakan, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Jadi Allah sudah menjadikan umat-umat Islam itu adalah umat yang terbaik di seluruh umat-umat yang pernah ada di muka bumi ini, ya. Terlebih kita luar biasa, dipilih Allah dari 7 miliar manusia di dunia, kita dipilih menjadi seorang muslim, ya, menjadi orang yang menganut Islam. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah nanti di akhirat nanti. Ini nikmat mana lagi yang harus kita dustakan, ya, dimana Allah memberi kesempatan kita untuk masuk surga dengan cara kita sekarang menjadi seorang muslim. Terus kita juga hidup sebagai umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana itu mendapat karunia dari Allah. Waktu yang singkat dari usia Nabi Muhammad, ya, itu pun akan diikuti porsi usia oleh umatnya. Jadi tidak akan sampai kepada usia di atas 100 tahun, kalaupun ada itu hanya sebagian saja. Sedangkan umat-umat terdahulu, begitupun nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Nuh alaihi salam, beliau ada yang riwayat menyampaikan 950 tahun, ada juga yang sampai 1000 tahun lebih. Maka usia yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu adalah porsi usia untuk mereka beribadah kepada Allah lebih lama, lebih panjang lagi, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti kembali kepada Allah. Ketaatan kepada Allah sampai ratusan dan ribuan tahun, luar biasa. Tapi umat Nabi Muhammad dengan karunia Allah, dengan keberkahan yang diberikan kepada kekasih Allah ini, Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapat keberkahannya juga. Usia kita yang singkat itu bisa ternyata menyusul amalan-amalan dari umat-umat terdahulu, ya. Jadi tidak membutuhkan waktu sampai ratusan tahun untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan waktu yang singkat ini mungkin usianya seperti Nabi kita 63 tahun, di bawah 63 tahun pun ketika usianya berkah,
bertambah usia, bertambah juga amal solehnya, bertambah ketaatan kepada Allah, maka insya Allah kita pun bisa punya amalan yang banyak, pahala yang banyak di akhirat nanti ketika kita bisa memanfaatkan nikmat usia dari Allah ini untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Nah, maka dari semuanya ini seperti di bulan suci Ramadan, ya Allah kalau tadi terapkan sebuah tempat wisata yang dia menerapkan pintu yang terbuka dan pedestrian gate gitu ya. Ketika bulan Ramadan luar biasa Allah memberikan kesempatan untuk semua orang yang beriman, baik itu imannya yang lemah, imannya yang standar, bahkan imannya yang kuat, Allah buka selebar-lebarnya pintu itu untuk siapapun yang ingin beramal soleh, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Setiap pahala yang wajib, yang sunnah Allah lipat gandakan berkali-kali lipat, dan hitungannya yaitu terserah di sisi Allah. Tapi Allah menjanjikan pahala yang besar. Maka waktu yang singkat itu hanya 30 hari, tapi nanti kita bisa menjadi umat yang paling kaya di akhirat nanti, kaya akan pahala. Bahkan satu doa atau beberapa doa yang tidak Allah kabulkan di dunia pun nanti Allah berikan pahala yang sampai menggunung-gunung. Itu dari doa, apalagi dari amalan-amalan yang lain. Maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas usia yang Allah berikan dan keberkahan di dalamnya, dan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad, kita banyak berhutang budi kepada Nabi Muhammad atas keberkahan beliau kepada kita semuanya. Maka kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau dan menghidupkan sunnahnya. Walaupun kita ada di akhir zaman ini penuh dengan fitnah, penuh dengan segala macam kesulitan-kesulitan gitu ya. Tapi kalau kita berpegang kepada sunnahnya Rasulullah, ya insya Allah nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dan juga kita bisa meraih segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan selain bentuk rasa syukur kita kepada beliau adalah dengan bersolawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita juga bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini ya, nikmat penciptaan. Kita sudah diciptakan, kita sudah diberikan pemenuhan kebutuhan oleh Allah, dan kita luar biasa dipilih Allah menjadi seorang muslim. Maka ini adalah nikmat yang paling besar. Allah menginginkan kita pulang ke surga, Allah menginginkan kita menikmati apa yang ada di sisi Allah. Maka jangan sia-siakan. Tidak ada istilah kita gabut, tidak ada istilah kita mager, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Maka untuk mendorong kita bangun dari keterpurukan ini, teman-teman butuh banyak sekali ilmu, butuh banyak motivasi dari orang-orang yang baik, butuh banyak nasihat dari orang-orang yang soleh, yang fakih terhadap agama ini, agar apa? Agar kita terdorong ya, kita dipush, kita didorong untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan menyia-nyiakannya dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, apalagi yang diharamkan oleh Allah. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah, selain kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah lewat lisan kita, kita juga yakini dengan hati bahwa ini adalah bentuk cara kita dekat kepada Allah, mensyukuri nikmatnya agar Allah berikan nikmat yang lebih banyak lagi. Dan juga bentuk mensyukuri nikmat adalah yang paling besar adalah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah ya. Ketaatan itu baik yang wajib ataupun yang sunnah, kita lakukan semaksimal mungkin yang kita mampu. Ketika kita diberikan kelapangan harta, maka amanah harta ini kita gunakan di jalan Allah. Ketika kita diberikan kekuatan fisik yang lebih daripada yang lain, maka kita harus lebih hebat ya amalan-amalan fisik kita, dan kita salurkan energi kita semuanya di jalan Allah gitu ya. Kemudian juga ketika kita diberikan karunia berupa ilmu, maka kita harus semangat untuk membangun umat ini menuju peradaban Islam yang mulia gitu ya, mengangkat kebodohan umat dan menuju umat yang taraf berpikirnya nggak cuma dunia tapi juga akhirat ya. Jadi rasa takutnya lebih besar kepada rasa takut kepada Allahnya. Kemudian juga dia selalu waspada, mawas diri, mempersiapkan bekal gitu ya. Jadi
Allah selalu membuka pintu hidayahnya, Allah selalu membuka pintu rahmatnya, rizkinya untuk siapapun. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Allah juga Maha Penerima tobat. Maka siapapun kita, ya, kita layak untuk dekat dengan Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat, untuk melakukan berbagai amalan, menyusul orang-orang yang soleh, ya. Kita coba kejar amalan mereka dengan semampu kita. Jangan sampai kita hanya duduk termangu melihat kesolehan orang lain dan kita hanya menggalaukan gitu ya. Kenapa sih diri begini, kenapa begitu, kenapa nggak dikasih hidayah, padahal hidayah Allah selalu datang misalnya lewat mata kita, lewat telinga kita, ajakan-ajakan kebaikan. Tapi karena kita tidak mencari kebaikan, maka hidayah yang Allah perlihatkan di mata dan telinga kita itu nggak ngaruh ke dalam diri kita. Maka selalu minta hidayah Allah kapanpun, dimanapun, dan perbaharui, di-upgrade terus ilmunya gitu ya. Selain itu, kita koreksi niat kita agar seluruh amalan kita hanya untuk Allah, bukan untuk mencari panggung, mencari pujian, apalagi mencari materi ya. Selebihnya kita koreksi ibadah kita, barangkali ada yang tidak sesuai dengan rukun-rukunnya, syariatnya, supaya amalan kita itu sedikit tapi berkualitas dan berkesinambungan. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah, sedikit tapi berkesinambungan dan tentu pakai ilmu, maka derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentunya berbeda derajatnya di sisi Allah. Untuk itu semangat terus dalam hijrah ya, jangan lalai ya, kita sama-sama menjadi umat yang terbaik, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita berusaha memperbaiki kerusakan yang ada, walaupun nanti resikonya kita jadi terasing ya, menjadi orang-orang yang terasing. Seperti Rasulullah gambarkan, Islam itu dulu dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Tapi beruntunglah orang-orang yang terasing, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah masyarakat yang rusak. Pasti akan terasingkan, dan itu mungkin kerasa ya di negeri ini gitu, di mana orang-orang yang memegang kebenaran, memperjuangkan keadilan, justru terus-terus dikriminalisasi, terus-terus disudutkan dan dicari-cari kesalahannya ya. Tapi jangan berkecil hati ya, di fase manapun kehidupan kita, di zaman nabi manapun, kejahatan itu akan selalu ada ya, kezaliman itu akan selalu ada. Akan tetapi yang dikhawatirkan para ulama adalah orang-orang yang paham dengan agama ini justru dia merasa bosan ya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka sambil hijrah, sambil memperbaiki diri, kita juga sambil berusaha membangun umat ini ya, dengan menyampaikan kembali Islam dan mengajak orang lain juga untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan selain kita mendapatkan pahala dari amalan kita, kita juga bisa dapat transferan pahala banyak dari amalan yang orang lain kerjakan gitu ya. Jadi siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya untuk orang itu dan untuk orang yang mengajaknya juga ya. Jadi ada multi level pahala ya. Semangat terus teman-teman semuanya dalam hijrah, dan jangan lupa koreksi niatnya, dan caranya harus selalu ittiba kepada Rasulullah agar senantiasa amalan kita dicintai oleh Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita semua jadi umat terbaik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.